Hore! Hasil keringat dari satu receh jadinya bejibun. Biasanya orang meremehkan dengan receh ini, kadang dibuang. Kalau aku kumpulkan satu persatu sampai jadi gunung. Ternyata setelah dibongkar celengannya setelah dibongkar celengannya ini celengannya nih teman-teman. Ini celengan harganya paling 5.000 perak, tapi bisa menampung. Kita hitung ya. Ini hasil jual kue. Receh-recehnya dimasukin ke kaleng. Kejutan, katanya ada satu kaleng nih duit receh. Kami kaget, ternyata bener ada satu kaleng. Dan sekarang udah buka, ada semua hampir 1000-an sama 5 Kopean. 5 perak. Coba kita hitung ya. Ya, kita hitung ya Sobat Amo ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada uang receh-receh jangan dibuang. Jangan dibuang. Ada orang ngomong uang receh ini katanya udah nggak laku. Pernah saya ke satu tempat, satu daerah, uang receh dibuang-buang, katanya kayak kancing. Nggak laku. Sayang ya dibuang-buang uang. Nyata. Kan tidak ada uang 1 juta kalau kurang 100, dan tidak ada 1000 kalau kurang 100 perak, ya kan? Jadi uang ini cukup berguna kalau dikumpulin. Jadi yang 500, 1000 juga kalau kreatif dikumpul pasti bisa dapat. Sahabat Amoy Batak Cilong-Borong, ini hasil jual kue. Jadi ibu-ibu, ayo kreatif, jangan receh. Atau kembali uang belanja atau apa, masukkan ke celengan. Suatu hari kelak kau akan membutuhkan. Hari ini aku membuka celenganku, ternyata wow. Ternyata kami butuh sesuatu kurang. Dan aku punya simpanan. Ini bisa menutupin. Tidak ada yang tahu. Jadi aku sering memasukkan ke dalam celengan, dan inilah hasilnya. Dana dadakan ternyata banyak. Kita hitung dulu ya. Banyak juga. Ini yang gopean. Kayaknya lebar ya. Kira-kira berapa ya jumlahnya sahabat? Coba kita lihat. Ini yang 1000-an. Ini yang gopean yang udah hitung. Terus satu apa itu 10.000 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 240 itu ya? Itu goceng itu. Goceng. Oh, berarti kirain saya 10.000. Halo sobat. Oh, Ini uangnya rencananya mau pakai apa ya, anak saya bingung. Buat ini aja lah, buat beli HP saja. Karena kalau syuting Amo si borong-borong, HP-nya jadul, jelek. Mudah-mudahan nanti kita beli HP yang bagus, bisa lebih bagus gambar dan warnanya. Sobatnya juga bisa nonton lebih baik, lebih semangat.
Oke, doakan ya. Semoga cukup ini nambah-nambah buat HP baru. Beli HP baru. Ingat sepiti demi sepiti, bikin kue sampai larut malam, tengah malam sampai subuh, hanya mencari receh. Semangat, semangat, semangat pengais receh. Jangan menyerah. Ini ada receh. Ini kerjaan saya tiap hari adalah mencetak kue-kue ini. Nah, tadi receh-receh di celengan itu hasil dari kue-kue ini. Kebetulan ini ada orderan ya. Nih, saya lagi mempersiapkan orderan untuk hari ketiga besok. Di belakang suami sama anak saya sedang menghitung receh tadi. Di sahabat, kerja saya setiap hari seperti ini. Saya setiap hari menjual kue di depan rumah dan terima pesanan. Karena saya pikir saya hobi dan juga untuk mencukupi kebutuhan keluarga sambil saya melayani. Saya harus mencukupi kebutuhan kami. Saya punya keterampilan untuk bikin kue, maka kue-kue ini saya cetak dan saya jual. Kebetulan 3 hari ini berturut-turut dari Dinas Kesehatan, mereka order kue sama saya. Jadi saya harus menyiapkan jam 7 pagi besok diambil. Jadi saya harus mencetak kue-kue ini karena saya kerja sampai malam hari. Terima kasih ya sahabat yang sudah sering menonton channel Amoy Batas Borong-Borong. Kalian mendukung saya dan para ibu-ibu rumah tangga. Mari semangat, jangan pantang menyerah. Kalau kau punya keterampilan, apa aja bisa kau lakukan ya. Oke, saya akan melanjutkan bikin kue-kue saya. Nantikan ya hasilnya. Hai sahabat Amoy Batas si Borong-Borong, jumpa lagi dengan kami dan dengan cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih kalian sudah selalu setia mengikuti perjalanan hidup kami. Dan terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih untuk subscribe-nya ya. Tuhan berkati engkau dan keluarga serta anak suami serta pekerjaanmu ya. Biar kami bisa terus menjadi berkat buat kalian semua yang setia menonton. Di balik kesuksesan seorang suami, ada seorang istri yang perkasa, kata kebanyakan orang. Dan itu mungkin yang memang saat ini kami alami. Dan di dalam keluarga kadang-kadang banyak permasalahan. Mungkin dalam rumah tangga seorang suami pada saat masih muda, dia akan bekerja dan perusahaan ataupun jadi karyawan ataupun jadi staf ataupun jadi apapun, pabrik perusahaan akan menerimanya. Tapi ada masanya seorang laki-laki itu akan berhenti dalam pekerjaannya. Kadang-kadang di usia dengan udah mencapai yang maksimal atau apapun 40, 50-an itu kadang sudah tidak laku pada umumnya ya. Apalagi kalau yang tidak punya kekuasaan atau apapun gitu ya. Nah, tapi jangan pernah menyerah ya yang setiap berumah tangga. Kita sebagai wanita, sebagai perempuan yang sudah dipilih menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, dan kita tidak perlu merasa bahwa kita kok mendadak suami tidak ada bekerja. Tuhan kasih kita hikmat bagaimana cara kita menjadi seorang wanita yang perkasa. Bukan berarti perkasa main tinju, bukan, atau jagoan, bukan. Tapi banyak cara Tuhan akan berkati hidup saudara. Seperti saya alami dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya bisa menjual kue, bisa membuat kue dengan tangan saya sendiri. Saya merasakan di saat suami saya mulai tidak ada pemasukan ataupun tidak ada seleri atau apapun, tapi Tuhan kasih hikmat buat saya
saya bisa belajar bikin kue, dan saya sedikit demi sedikit saya berjualan kue. Saya ingat saya dari jualan kue naik sepeda, saya pernah alami jual es cendol apa, saya pernah waktu anak-anak saya masih kecil, masih SD, SMP, dan SMA, bahkan kuliah. Jadi saya sebagai ibu, saya merasa bahwa saya harus berjuang supaya rumah tangga kami bisa terus berdiri teguh, dan juga anak-anak tidak kekurangan, dan kebutuhan kami bisa tercukupi, dan kami pun tetap setia melayani Tuhan sampai hari ini. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati walaupun dengan receh ya, walaupun dengan uang kecil-kecil, tapi saya bersyukur anak-anak saya, 2 orang anak saya bisa menyelesaikan sekolah mereka dengan baik. Dan sampai hari ini saya lihat Tuhan juga berkati mereka, dan juga kami tidak kurang. Kami tidak kaya, tapi kami cukup dan kami tidak kurang. Oleh sebab itu saya berharap para ibu-ibu atau para wanita yang ada di sana, dimanapun kalian berada, ingat, apabila suamimu tidak bekerja lagi atau tidak berpenghasilan lagi, jangan pernah engkau merendahkan. Karena bagaimanapun suami adalah kepala dan istri adalah penopang. Ya, kita adalah sebagai wanita harus menopang, bukan mencela. Karena mungkin masa muda kita sudah menikmatinya, dan ada kalanya kita harus bekerja sama. Jadi dengan menjual kue saya bangga, saya bisa mencukupi kebutuhan kami. Walaupun anak-anak saya sudah bekerja, tapi kami dua harus melanjutkan perjalanan hidup kami, dan sambil kami melayani Tuhan. Ya, saya tambahkan ya, mungkin kalau ibu-ibu yang sekarang ini dengar konten ini, engkau yang gak ada kerja, usahakanlah bisa bantu suamimu, bisa cari pendapatan tambahan biar kau bisa nanti sekolahkan anak-anakmu sampai selesai. Saya semampunya. Ya, jadi udah biasa kerja, memang kerjalah. Ya, selagi bisa kerjalah. Nanti kalau nggak bisa kerja juga udah nggak bisa lagi, walaupun dipaksa udah nggak bisa. Ya, yo ibu-ibu, ya Jangan bantu menyerah, suami. jangan Oke. putus asa, tapi tetap semangat. Jangan pernah berkata engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tapi percayalah, ada satu yang Tuhan berikan dalam hidupmu, setiap talenta yang kau bisa kembangkan. Dari kecil, jangan mau langsung besar, dari kecil. Oke. Oke. Makasih ya. Ikutin terus ya. Kalau ada salah kata-kata, maafkan kami. Maafkan kami, nggak ada maksud untuk menyinggung siapapun di konten ini. Kami hanya mau jadi berkat. Ya, kami hanya mau jadi berkat. Tuhan berkati. Bye-bye. Ternyata ini receh-receh yang saya terima selama ini, setahun, 2 tahun. Inilah ya kami kumpulkan. Tuh, banyak juga loh, lumayan sahabat semuanya. Ya, jangan menganggap receh. Ini logam kecil-kecil, sangat berharga. Pasti satu hari kelak kita membutuhkan yang bisa kita membongkar. Nih hasilnya, tinggal saya bawa ke Indomaret itu ditukar atau ke warung-warung, mereka membutuhkan receh. Ya, dapatnya nggak banyak sih, tapi cukuplah. Senang dapatnya. Lebih kurang 1 juta lah. Lebih kurang. Tapi ngumpulkannya saudara tahu nggak? Lama dan rajin. Mari jangan buang recehmu. Yang sisa-sisa beli celengan, kumpulkan sedikit-sedikit. Ini saya sedang membuat selai nanas supaya dijadikan, nanti udah jadi selai. Saya akan membuat kue untuk pie nanas, pie nastar. Ya, ini lagi diolah. Inilah yang saya lakukan hari-hari dan membuat kue apa aja. Lagi proses mendidih, nanti dia akan mengering dan akan menjadi dikasih gula, dan dia akan membentuk satu selai, dan itu bisa dipakai untuk mengolah menjadi kue yang nikmat dan enak.
Nih recehnya.